Sehingga yang terjadi adalah meskipun kita udah kerja keras, sekeras-kerasnya, tapi karena energi kita ya penuh tekanan, kita tetap merasa kekurangan ya, kita nggak enjoy, kita nggak relax, pada akhirnya ya kita nggak menjadi magnet uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Daan Dasutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang gimana caranya meraih keberlimpahan, terutamanya keberlimpahan yang terkait dengan keberlimpahan rezeki yang kaitannya sama finansial nih. Jadi yang berhubungannya dengan keuangan, karena memang aspek finansial ini menjadi salah satu topik yang paling banyak dicurhatin oleh teman-teman baik di Instagram maupun di YouTube ya. Banyak yang mengeluhkan tentang masalah keuangan mereka atau sedang menghadapi masalah terkait dengan uang, terkait dengan ekonomi finansial. Jadi kali ini aku ingin ngasih salah satu caraku untuk meraih keberlimpahan yang terkait dengan uang, gimana caranya supaya menjadi magnet uang. Jadi ya bukan kita yang ngejar uang, tapi kita yang dikejar oleh uang. Nah, gimana caranya? Simak terus videonya. Untuk di video kali ini, aku lebih banyak ngebahas dari sisi the law of attraction ya, atau LOA. Karena kalau dari segi amalan, mungkin aku udah pernah beberapa kali ngebahas di video-video yang sebelumnya. Misalnya aja kalau pakai sholawat itu ada yang namanya sholawat pohon uang, sholawat sajaratun nuqud. Nah, kali ini aku pengen ngebahas dari sisi the law of attraction-nya. Jadi, biasanya aku menggabungkan antara sholawat dan loa. Jadi, kalau sholawat itu jarul langitnya, kita minta dulu ke Allah. Nah, the law of attraction itu untuk menyempurnakan energi atau menyelaraskan energi, sehingga prasangka kita, asumsi kita selaras dengan apa yang kita doakan, dengan apa yang kita minta. Sehingga apa yang dikirimkan kepada kita, itu sesuai memang dengan apa yang kita asumsikan teman-teman ya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi selain ngamalin beberapa amalan, kita juga harus bisa menyelaraskan gitu, menyiapkan diri supaya memang sefrekuensi, satu energi dengan doa yang kita minta. Misalnya kayak keberlimpahan ya, kalau kita minta keberlimpahan kepada Allah, maka kita juga harus menyiapkan diri kita dipenuhi dengan keberlimpahan. Nah, ini yang biasanya dilupakan oleh kebanyakan dari kita. Jadi setelah berdoa, kita juga harus menyelaraskan ya. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita siap, kita selaras dengan apa yang kita minta. Mungkin teman-teman di sini udah mulai familiar dengan LOA atau the law of attraction, karena sekarang banyak banget orang-orang yang bikin konten yang ngajarin tentang LOA, entah di TikTok, YouTube, Instagram. Nah, ada beberapa yang ngajarin atau yang nyuruh kita kalau nerapin LOA itu kita disuruh sit back and relax, nyantai, effortlessly, ya kan? Nah, ini kadang disalahartikan, sehingga banyak yang mengira kalau LOA itu ya nggak perlu kerja keras, nggak perlu effort, cuman nyantai-nyantai doang. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Dan di sini aku mencoba ngasih cara yang ini udah aku terapkan ke dalam hidupku terkait dengan keberlimpahan, terutamanya dalam keuangan gitu ya, menjadi magnet uang. Nah, di sini teman-teman mungkin ini agak berlawanan gitu ya dengan sit back and relax. Jadi di sini aku lebih kepada kayak kita harus effort, kita harus usaha. Tapi usaha yang kita lakukan itu harus relax. Effort tapi relax. Kerja tapi nggak merasa dikerjain. Oke, sampai di sini teman-teman bisa memahami perbedaannya. Jadi teman-teman ya, aku ngerasain mulai ada perubahan terkait dengan finansial selain ngamalin sholawat ya. Salah satunya sholawat Jibril 4444. Nah, selain itu aku juga mengubah
energi ya atau vibrasiku, perasaan, pikiran dan tindakanku dalam melakukan sebuah usaha. Kalau dulu itu kerja keras tapi rasanya terpaksa. Jadi dipaksa gitu loh, dipaksa keadaan. Dan itu biasanya akan menimbulkan tekanan, kemudian kita nggak enjoy, ya pada akhirnya tidak rileks. Dan energi kita bukannya keberlimpahan, malah sebaliknya, lack, kekurangan. Bahkan ya merasa tertekan, itu kan bukan keberlimpahan ya teman-teman. Sehingga yang terjadi adalah, meskipun kita udah kerja keras, sekeras-kerasnya, tapi karena energi kita ya penuh tekanan, kita tetap merasa kekurangan ya, kita nggak enjoy, kita nggak relax, pada akhirnya ya kita nggak menjadi magnet uang. Uang itu kayak come and go aja gitu. Kita nggak menjadi magnet, tidak menarik uang dengan mudah. Tapi setelah aku menerapkan prinsip tentang effort tapi relax, nah itu aku mulai ngerasain perbedaannya teman-teman. Aku kasih contoh, effort tapi relax itu adalah gimana caranya kita itu harus bisa memilih antara mencintai pekerjaan atau kita melakukan pekerjaan yang kita cintai. Oke, jadi pilihannya dua. Mencintai apa yang kita kerjakan atau ya kita mulai mencari pekerjaan yang kita cintai. Nah, saat itu aku memilih yang pertama teman-teman, yaitu mencintai apa yang aku kerjakan. Karena aku belum bisa mencari pekerjaan lain yang aku cintai gitu. Jadi waktu itu aku udah punya pekerjaan, yaitu jadi guru honorer. Nah, tapi di awal-awal aku merasa tidak mencintai pekerjaan itu. Aku ngerasa ini adalah sebuah karir yang harus kerja keras dan tujuan utamanya adalah uang, sehingga yang terjadi adalah bukannya keberlimpahan tapi lack, kekurangan. Nah kemudian ya aku memilih yang tadi, gimana caranya aku harus bisa mencintai pekerjaanku, mencintai apa yang sedang aku kerjakan. Ya udah, saat itu aku mulai mengubah niat, mengubah pikiran, mengubah rasa, mengubah tindakan, bahwa setiap aku kerja aku harus mencari rasa cinta di dalamnya. Pekerjaanku ini apa ya manfaatnya untuk orang? Pekerjaanku ini apakah bisa membawa kebahagiaan untuk orang, membawa cinta untuk orang, bisa menjadi keberlimpahan untuk orang. Nah dari situ aku cari dan ternyata jadi guru itu banyak sekali ya rasa cinta, rasa keberlimpahan di dalamnya. Karena seorang guru itu kan ngajarin ya, nyebarin ilmu, berarti kan keberlimpahan. Harus merasa punya keberlimpahan ilmu yang bisa dibagikan ke banyak orang. Nah, fokusnya ke situ dulu. Jadi, ya, saat itu aku mulai mencintai pekerjaanku, bangga dengan pekerjaanku. Sehingga fokusnya bukan lagi tentang uang, teman-teman. Tujuan utamanya bukan lagi uang, melainkan cinta pada pekerjaanku. Sehingga karena bukan fokusnya pada uang, fokus utamanya bukan uang, ya udah kita nggak jadi orang yang ngejar uang lagi. Dan yang terjadi adalah paradoks. Saat kita udah nggak ngejar uang, maka uang yang ngejar kita. Jadi saat aku udah mulai merasakan energi cinta pada pekerjaanku, uang akan datang dengan sendirinya. Dari pintu yang kita nggak pernah tahu. Salah satunya YouTube. Aku nggak pernah menyangka aku bakal ngomong kayak gini, bikin YouTube, terus ditonton sama kalian. Nggak pernah ada di benakku sebelumnya. Yang aku tahu, ya aku berdoa sama Allah, ya Allah kasih jalan supaya aku punya tambahan rezeki. Sisanya saat melakukan pekerjaan, aku gimana caranya fokus mencintai pekerjaanku. Dan ternyata, ya, kitalah akhirnya yang menjadi magnet uang. Uang datang dengan sendirinya. Bukan lagi yang ngejar uang, tapi yang dikejar oleh uang. Jadi itu pengalamanku teman-teman ya. Dan menurut aku ini adalah salah satu tips yang jarang diungkapkan oleh pakar The Law of Attraction. Padahal menurutku ini adalah yang powerful. Powerful banget. Karena selain memang kita menjadi magnet uang, kita juga mulai ngerasain kebahagiaan. Ya, kita mulai benar-benar hidup
dengan apa yang sedang kita kerjakan, ya. Atau kalau teman-teman memang tidak bisa, udah mentok gak bisa mencintai pekerjaan kalian, maka pilihannya yang kedua. Kalian harus mencari pekerjaan yang kalian cintai. Memang harus berani memutuskan teman-teman ya, berani memilih. Pilihan yang pertama, mencintai apa yang kita kerjakan, atau yang kedua, kita emang nyari pekerjaan yang kita cintai. Terus gimana kak kalau aku posisinya belum bekerja? Oke, buat teman-teman yang belum bekerja, aku punya tips. Boleh kalian pakai, boleh juga enggak. Ini aku ambil dari bukunya Napoleon Hill tentang How to Rich. Ini salah satu buku loa yang cukup tua dan aku suka banget sama buku ini. Nah, di buku ini aku sebenarnya udah menerapkan tips ini ya. Nah, di buku ini ada kisahnya seorang yang pingin banget dia berbisnis dengan Thomas Alva Edison. Dia cita-citanya adalah pingin berbisnis dengan Thomas Alva Edison. Tapi ya, saat memulai karirnya, saat mulai mengejar impiannya itu, dia nggak langsung teman-teman, dia nggak langsung jadi rekan kerjanya Thomas Alva Edison. Tapi dia mulai jadi, maaf ya, kayak pembantunya gitu loh, pekerja kasarnya si Thomas Alva Edison. Mungkin kayak bahasa kasarnya kayak jadi jongosnya gitu ya. Nah, tapi si orang ini, dia nggak merasa itu sesuatu yang rendah gitu. Tapi itu dia ngerasanya adalah awal dari perjalanannya untuk menggapai impiannya. Nah, dari kisah ini aku pingin ngasih tips ke teman-teman bahwa coba teman-teman cari pekerjaan yang apapun itu, yang penting kalian keterima dulu, yang penting halal ways ya, pekerjaannya halal, kemudian bukan jalur instan. Nah, coba teman-teman terima. Entah itu pekerjaan kasar, misalnya kayak jadi cleaning service, atau jadi buruh, atau jadi tukang fotokopi, atau jadi apa. Bukan maksud merendahkan pekerjaan-pekerjaan itu ya. Cuman biasanya kan banyak orang yang tidak mau gitu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Padahal bisa jadi ya, dari kita mulai pekerjaan-pekerjaan seperti itu, yang penting kita udah ngerasain kerja dan kita menemukan rasa cinta pada pekerjaan itu, nah itu yang nantinya akan menjadi awal perjalanan kita menjadi orang yang berlimpah. Jadi ya coba teman-teman kalau ada lowongan, meskipun itu lowongannya belum sesuai dengan kualifikasi yang kalian pengen, coba ambil aja, terima ya, terima, rasain dan cintai pekerjaan itu. Insya Allah disitulah kalian akan memulai perjalanan kalian meraih keberlimpahan. Oke, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa aku share teman-teman. Aku seneng banget nge-share tentang keberlimpahan, dan aku punya kelas namanya kelas Abundance Energy atau energi berkelimpahan, dan di situ full materinya terkait dengan gimana caranya menjadi orang yang berlimpah, menjadi magnet uang, penuh dengan keberlimpahan rezeki, nggak dikejar uang tapi jadi orang yang dikejar uang. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut kelas online-nya, follow aja Instagram aku di @dnsutari, lalu kalian ke sorotan atau highlight yang judulnya kelas online. Di situ ada panduannya, kalian harus daftar kemana, jadwalnya kapan. Nah, di situ kita bisa ketemu untuk belajar lebih dalam terkait dengan abundance energy. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat meraih keberlimpahan. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.